Karena bentuknya juga, kenapa dibuang di sini para mereka yang punya ilmu hitam. Saking banyaknya korban akibat dari perbuatan si pelaku, A1 untuk dilakukan penangkapan. Bagi Anda yang familiar dengan cerita spiritual, menyebut nama Jampang dan Surade tentu sedikit membuat bergidik. Ya, daerah di kawasan Sukabumi Selatan ini memang tersohor dengan aktivitas supranatural. Bahkan disebut-sebut, Jampang menjadi salah satu pusat ilmu hitam terkuat Tatar Sunda yang telah diakui kesaktiannya. Tapi, Jampang ternyata tak hanya soal kesaktian semata. Di sini juga terdapat titik di mana mereka yang dituduh memiliki ilmu hitam dikubur tanpa pengadilan. Inilah Goa Kolotok, tempat di mana tertuduh dukun santet dibantai dan ditinggalkan begitu saja. Kalau menurut aku mah emang masih kental ya kalau di sini mah tentang yang kayak gituannya. Rata-rata juga masih pakai yang gituan. Mungkin Jampang itu terkenal dengan dukun santet atau teluh Jampang gitu. Tapi sementara saya selama di sini, saya alhamdulillah selama 30 tahun saya ada di sini nggak ada. Untuk menelusuri kisah dan cerita tentang Goa Kolotok, tim harus menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam dari Sukabumi untuk bisa mencapai Desa Jagabukti, Kecamatan Surade. Kedatangan kami disambut oleh kepala desa yang antusias begitu mendengar niat kami menelusuri Goa Kolotok. Tak membuang waktu, kami segera menuju hutan Jagabukti yang tak jauh dari kantor desa. Akses yang terbatas membuat tim harus berjalan kaki membelah hutan untuk bisa mencapai Goa Kolotok. Kenapa dinamakan Goa Kolotok? Ini dinamakan Goa Kolotok karena sesuai dengan bentuk lubang. Seperti bentuk kolotok, kalau bahasa Sunda itu kolotok itu tempat ini kerbau ya. Persis itu. Ukuran lebarnya paling semeter, panjangnya 2 meteran. Memang ketika orang ke sini susah untuk naik ke atas lagi Pak ya, karena saking dalamnya Pak ya. Yang dibuang ke sini punya ilmu hitam gitu ya. Kenapa dibuang ke sini? Karena bentuknya susah untuk naik. Seperti kelotok, jadi tidak ada tempat atau ruang untuk bisa manjat gitu, sehingga nggak bisa kabur lah, nggak bisa kabur. Gitu ya. Jadi udah jatuh mah lewat. Dari catatan berbagai sumber, pada era 80-an memang terjadi razia besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mencari mereka yang disinyalir sebagai dukun santet. Pada saat itu, warga yang dituduh memiliki ilmu hitam ditangkap paksa, dimasukkan ke dalam karung untuk akhirnya dieksekusi atau dibuang ke dalam Goa Kolotok. Sayangnya, tak ada data valid sama sekali yang menyebutkan berapa orang yang telah meregang nyawa dan ditinggalkan. Memang karena ada bersih tegang lah, ada masalah dari warga dan juga dengan para yang punya ilmu hitam atau bagaimana? Saking banyaknya korban akibat dari perbuatan si pelaku, sehingga mungkin ada laporan ke pihak pemerintah setempat, sehingga A1 untuk dilakukan penangkapan dan pembuangan. Nah Pak, ada nggak sih Pak peristiwa yang pas penangkapan itu memang susah ditangkap? Ini kan mereka pasti punya ilmu hitam ya, susah atau mereka akhirnya mengeluarkan ilmunya akhirnya sampai untuk dibawa ke sini pun susah? Ada nggak sih? Relatif, menurut cerita ada yang gampang, ada yang susah. Boleh dikatakan seperti yang terjadi pada pelaku namanya Mimi Uput ya. Susah banget itu untuk dieksekusi, sehingga waktu dibawa di perjalanan juga masih hidup di sini. Tak hanya para tertuduh dukun santet yang dieksekusi di Goa Kolotok. Pada era penembakan misterius alias Petrus di awal 80-an, para preman yang memiliki ciri bertato juga konon dibuang di Goa Kolotok. Apai menyebut, pada tahun 90-an terdapat 4 orang yang dibuang ke dalam gua yang terletak di kampung Naringgul ini. Tetapi, kedalaman yang konon mencapai 400 meter membuat proses evakuasi bahkan berjalan sampai beberapa tahun.
Itu pun hanya satu mayat yang bisa diangkat. Dipandang agak curam dan dimungkinkan si pelaku manakala dieksekusi itu tidak bisa naik kembali, itu salah satunya tempat yang sangat potensial dan mampu untuk membuang orang-orang tersebut. Lantas, menjadi sebuah pertanyaan, kenapa pembantaian terduga dukun santet marak terjadi di kawasan Surade? Jika merujuk pada catatan sejarah, pamor santet yang ada di Jampang telah tersohor bahkan sejak era kolonial. Bahkan di tahun 1928, kisah soal santet juga menghiasi pemberitaan salah satu media Belanda, yakni surat kabar Algemeen Handelsblad voor Nederlands Indie. Tajuk utama surat kabar menyebutkan tentang sebuah kegilaan yang disebut-sebut sebagai ilmu hitam. Nama Jampang Kulon juga disebutkan dengan sosok perempuan yang diyakini dapat membunuh seseorang hanya dengan menggumamkan doa. Yang mengejutkan, tulisan itu juga memuat data bahwa dalam beberapa bulan terakhir ada 11 orang meninggal dengan cara yang tidak lazim. Hukuman untuk wanita disebutkan hanya ditangkap dan dijauhkan dari masyarakat. Sekitar tahun 80, 90 sampai 2000 sebelumnya itu kan wilayah hutan masih banyak. Pertama, pertumbuhan penduduk juga masih kurang, tidak setinggi saat ini. Jadi beberapa wilayah bisa dikatakan masih terselamatkan dengan baik. Menariknya, lokasi Goa Kolotok yang terkenal angker saat ini justru menjadi tempat penggalian untuk mencari gigi hiu megalodon. Konon beberapa warga yang melakukan penggalian ke goa menemukan fosil gigi hiu megalodon yang bernilai ratusan juta rupiah. Warga desa Gunung Sungging saat itu yang pertama kali menggali gigi hiu megalodon, sehingga desa Gunung Sungging itu langsung membuat museum sampai sekarang dan sudah diresmikan oleh Pak Bupati dan sudah dikunjungi dari UNESCO. 3-4 juta tahun yang lalu, sehingga ini adalah merupakan lautan, sehingga gigi hiu berserakan di desa kami mungkin saat itu seperti lautan gitu. Dan itu para penambang pun galinya dalam, Pak ya? Betul, 3 meteran sampai 4 meteran kedalamannya baru bisa ditemukan. Itu berada dalam gumpalan batu yang keras. Terlepas dari fenomena Jampang Surade sebagai pusat ilmu hitam, wilayah ini memang punya sejarah panjang yang menemani cerita dari Nusantara. Bahkan, penemuan fosil tersebut menjadi bukti keberadaan laut purba di kawasan Sukabumi yang telah berusia jutaan tahun.